Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menampilkan video presentasi dengan judul materi peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran untuk memenuhi tugas PKBA dengan dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Awalia dengan NIM H052334 kelas PGSDE. Nah, langsung saja bagian A, pengantar tentang kurikulum. Istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makan sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Secara garis besar, kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang di dalamnya tidak hanya mengandung rumusan tujuan yang harus dicapai, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap anak didik. Kemudian bagian B, fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum adalah segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta sarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya pada bagian C, peran kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarah segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan filsafat hidup bangsa, memegang peranan penting dalam suatu sistem pendidikan. Selanjutnya bagian D, pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Proses ini melibatkan perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Mengajar adalah proses membantu orang lain dalam belajar. Seorang pengajar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyampaikan materi pelajaran, memberikan bimbingan, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pengajar dan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya bagian E, pengalaman empiris sebagai sumber belajar. Pengalaman empiris adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap dunia sekitar. Pengalaman ini menjadi salah satu sumber belajar yang paling mendasar dan efektif bagi manusia. Nah, kemudian yang terakhir bagian F, pembelajaran menggali konsep siswa. Pembelajaran menggali konsep siswa adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam dan bermakna terhadap suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga terlibat aktif dalam proses menemukan dan membangun pengetahuan sendiri. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.